Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia kembali hadir untuk menyempurnakan hari Anda dengan tambahan rangkaian informasi yang islami. Semoga tayangan kami hari ini menjadi salah satu sumber pemahaman Anda akan sifat Islam sebagai rahmat semesta alam. Amin, Allahumma amin. Zodiak adalah salah satu perkara populer yang sering dijadikan manusia untuk mengetahui karakter seorang pribadi dan menguak rahasia gaib mengenai masa depan. Zodiak pada dasarnya adalah sebuah sistem yang mengelompokkan manusia menjadi beberapa kelompok sesuai dengan hari kelahirannya. Salah satu bentuk zodiak yang paling populer dan dikenal dalam masyarakat, termasuk masyarakat Indonesia, adalah Western Zodiac. Western Zodiac pada dasarnya berkembang di peradaban barat, khususnya Eropa. Western Zodiac diperkirakan ditemukan dalam peradaban Romawi. Mengakarnya zodiak dalam kultur masyarakat Indonesia tak bisa dipisahkan dari masa penjajahan Belanda yang berlangsung selama 350 tahun. Dan budaya ini masih ada dan eksis karena berkembangnya akses informasi. Zodiak adalah sebuah kata dalam bahasa Latin yang berarti lingkaran binatang. Dan hal ini tercermin dari penggunaan binatang sebagai simbol 7 dari 12 kelompok dalam Western Zodiac. Pembagian kelompok dalam Western Zodiac berdasarkan pada posisi matahari, bulan, planet, bintang, dan benda-benda langit lainnya. Posisi benda-benda langit ini akan membentuk sebuah pola khas karena kesemuanya beredar mengelilingi matahari. Dalam sebuah garis edar yang memiliki besaran 360 derajat, sehingga pada dasarnya zodiak menjadikan matahari sebagai pusat dan menjadikan garis ekliptik sebagai dasar pembagian sudut 30 derajat yang akan membagi satu tahun revolusi bumi menjadi 12 kelompok. 12 kelompok dalam Western Zodiac dimulai dari sudut 0 derajat dan diakhiri pada sudut 360 derajat. Dan kelompok pertama dalam sistem Western Zodiac adalah Aries, yang kemudian dilanjutkan oleh kelompok Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, dan Pisces. 7 binatang yang dijadikan simbol dalam sistem zodiak adalah domba jantan sebagai simbol kelompok Aries, sapi jantan sebagai simbol Taurus, singa sebagai simbol Leo, kepiting sebagai simbol Cancer, kalajengking sebagai simbol Scorpio, kambing sebagai simbol Capricorn, dan ikan sebagai simbol Pisces. 5 karakter lain yang menjadi simbol dalam Western Zodiac adalah laki-laki kembar sebagai simbol Gemini, gadis perawan sebagai simbol Virgo, timbangan sebagai simbol Libra, pemanah sebagai simbol Sagittarius, dan bejana air sebagai simbol Aquarius. 12 kelompok zodiak inilah yang sering dijadikan sebuah bahan perenungan, bahkan ramalan yang populer di masyarakat. Ramalan ini didasarkan bahwa masing-masing kelompok memiliki masa kekuatan, kelemahan, kemasyuran, dan kejatuhan. Masing-masing kondisi ini sesuai dengan kajian zodiak ditentukan oleh sinar benda-benda langit yang spesifik untuk tiap-tiap simbol. 12 kelompok zodiak ini juga dapat dijadikan sebagai basis penilaian karakter seseorang berdasarkan hari kelahirannya. Dasar analisis karakter berdasarkan zodiak adalah penggabungan rasi bintang dengan 4 unsur, yaitu api, tanah, udara, dan air. Sifat dasar unsur api sebagai dasar karakter adalah sangat antusias dalam mencapai tujuan, sehingga cenderung untuk bekerja keras dengan memaksimalkan potensi dirinya dan memiliki tingkat kesetiaan yang tinggi. Dan siapakah orang dengan karakter seperti ini dalam perspektif zodiak? Pertama adalah orang yang berzodiak Aries, yaitu mereka yang lahir di antara tanggal 21 Maret hingga 20 April. Lalu orang yang berzodiak Leo, yaitu mereka yang lahir di antara tanggal 16 Agustus hingga 15 September. Dan yang terakhir adalah orang yang berzodiak Sagittarius, yaitu mereka yang lahir pada tanggal 16 Desember hingga 14 Januari. Unsur kedua yang bisa dijadikan dasar penilaian karakter adalah udara. Unsur ini adalah simbol dari karakter seorang pribadi yang memiliki tingkat komunikasi yang nyaris sempurna dan memiliki kemampuan bersosialisasi dengan baik.
serta layak untuk dipercaya menjadi seorang konseptor dalam merancang sebuah sistem atau dasar organisasi, bahkan dalam bidang ketatanegaraan. Orang berzodiak manakah yang mempunyai unsur udara sebagai karakter dasarnya? Pertama adalah zodiak Gemini, yaitu orang yang lahir di antara tanggal 22 Mei hingga 15 Juli. Lalu zodiak Libra, yaitu orang yang lahir pada tanggal 24 September hingga 23 Oktober. Dan yang terakhir adalah zodiak Aquarius, yaitu orang yang lahir 21 Januari hingga 19 Februari. Unsur ketiga yang bisa dijadikan dasar penilaian karakter adalah tanah. Unsur ini adalah simbol dari karakter yang senang dengan sesuatu yang praktis, tak berbelit. Namun unsur tanah menjadikan seseorang menjadi sangat berhati-hati karena memandang dunia sebagai sebuah tempat yang sangat materialistis. Pribadi dengan unsur tanah adalah yang berzodiak Taurus, yaitu orang yang lahir pada tanggal 21 April hingga 21 Mei. Lalu zodiak Virgo, yaitu orang yang lahir pada tanggal 23 Agustus hingga 23 September. Dan zodiak Capricorn, yaitu orang yang lahir pada tanggal 22 Desember hingga 20 Januari. Unsur keempat sekaligus unsur terakhir adalah air. Unsur ini akan membuat seseorang berkarakter sebagai orang cerdas dengan emosi yang baik karena memiliki sensitivitas dan kepedulian sosial serta daya empati yang tinggi. Orang berzodiak apakah dengan karakter bersimbol air? Pertama adalah zodiak Cancer, yaitu orang yang lahir di antara tanggal 22 Juni hingga 22 Juli. Lalu zodiak Scorpio, yaitu orang yang lahir di tanggal 24 Oktober hingga 22 November. Dan zodiak Pisces, yaitu orang yang lahir pada tanggal 20 Februari hingga 20 Maret. Empat unsur inilah, yaitu api, udara, tanah, dan air, yang dijadikan sebagai dasar penilaian karakter individu berdasarkan zodiaknya. Sehingga jika menjadikan zodiak sejatinya hanya menjadikan karakter 7 miliar manusia menjadi 12 jenis saja. Dan dasar 12 karakter ini didasarkan atas perhitungan rasi bintang saat seorang lahir. Artinya karakter seseorang sesuai dengan kajian zodiak sudah ditentukan di detik pertama saat kehidupannya, bukan dari bagaimanakah ia menjalani kehidupannya. Zodiak memang mendasarkan pola pergerakan benda langit dalam sistem tata surya. Sehingga zodiak adalah sebuah bagian dari astrologi atau ilmu tentang tata surya dan perbintangan. Namun zodiak tidak dapat dijadikan sebagai sebuah rujukan yang bersifat ilmiah. Ketika pola peredaran bulan, planet, dan benda langit dijadikan patokan sebagai penentu keberuntungan dan kesialan seseorang. Akhirnya meski tergabung dalam bidang astrologi, zodiak bersifat sebagai kajian ilmiah yang semu karena bersinggungan dengan keberuntungan. Sistem zodiak selain Western zodiak yang juga banyak dikenal di Indonesia adalah Shio. Sistem ini juga dikenal sebagai Chinese zodiak atau sistem zodiak Cina. Shio seperti halnya Western zodiak juga memiliki 12 kelompok. Namun kesemua Shio berlambangkan binatang. Shio pertama dalam sistem zodiak Cina adalah tikus, yang dilanjutkan dengan Shio sapi, macan, kelinci, naga, ular, kuda, kambing, kera, ayam, anjing, dan babi. Pengelompokan Shio berdasarkan dengan tahun kelahiran dalam sistem kalender Cina, sehingga satu orang yang lahir di tahun yang sama dalam kalender Cina memiliki Shio yang sama. Sama halnya dengan sistem Western zodiak, Shio juga sering digunakan dalam memperhitungkan keberuntungan, kejayaan, nasib sial, dan kehancuran. Biasanya ramalan tentang keberuntungan berdasarkan Shio dilakukan menjelang kedatangan tahun baru Cina atau yang lazim dikenal dengan istilah tahun baru Imlek. Dan sama seperti Western zodiak, sistem Shio juga dapat dijadikan sebagai dasar untuk menilai karakter seseorang. Dan sistem penilaian ini menjadikan seluruh umat manusia di dunia hanya terbagi dalam 4 macam karakter saja. Karakter pertama adalah karakter pemimpin. Manusia bersio tikus, naga, dan kera memiliki modal besar untuk menjadi seorang pemimpin. Baik itu pemimpin sebuah negara atau sebaliknya menjadi petinggi para mafia. Karakter kedua adalah manusia berkarakter cerdas.
Manusia bersio kambing, ular, dan ayam adalah orang yang dipercaya mampu menjadi sosok ilmuwan dan filosof. Sedangkan karakter ketiga adalah manusia yang berkarakter sangat idealis dan memegang teguh prinsip hidupnya. Inilah karakter dari manusia bersio macan, kuda, dan anjing. Karakter terakhir yang menjadi dasar karakter manusia adalah seseorang yang menjadikan kreativitas, kecantikan, dan cinta sebagai bagian dari seni kehidupan. Sehingga manusia bersio kelinci, kambing, dan babi dipercaya memiliki rasa kasih sayang yang tinggi terhadap sesama yang ditunjukkan lewat karya seni. Sistem sio adalah salah satu bentuk peradaban oriental atau peradaban timur jauh yang didominasi oleh budaya Cina yang bertahan hingga ke zaman digital. Analisis hari kelahiran sebagai dasar untuk menyimpulkan kehidupan di masa mendatang, layaknya zodiak juga dikenal dalam kultur Jawa. Zodiak ala tanah Jawa ini disebut dengan weton. Weton adalah bahasa Jawa yang bersumber dari kata metu yang berarti keluar. Kelahiran pada dasarnya adalah saat di mana seorang jabang bayi keluar dari rahim ibundanya. Dan sama halnya dengan zodiak dan sio, weton juga dapat dijadikan sumber peramalan keberuntungan dan kesialan, masa jaya dan masa hancur. Weton juga dapat dijadikan dasar untuk menilai karakter. Prinsip weton dalam menghitung peruntungan serta dasar karakter tertulis dalam buku yang disebut dengan primbon. Weton manusia Jawa bisa dibagi menjadi 35 jenis. Weton adalah sebuah perpaduan hari dalam kalender Masehi dengan hari dalam kalender Jawa. 5 hari dalam kalender Jawa adalah Legi, Pahing, Pon, Wage, Kliwon. Sifat dasar manusia seperti jujur, pemarah, sensitif, percaya diri, dan pekerja keras dalam sistem weton dipercaya terkait erat dengan hari kelahiran. Weton juga dijadikan dasar yang merujuk pada buku primbon untuk melaksanakan hajatan seperti hari pinangan, pernikahan, dan kitanan. Bahkan beberapa amalan ibadah seperti puasa juga dilakukan oleh orang Jawa ketika hari wetonnya tiba. Weton, meski terdengar kuno dan primordial yang lekat dengan kehidupan pedesaan, ternyata masih banyak dijadikan rujukan bagi orang Jawa di era digital. Hal ini nampak dari penggunaan weton sebagai dasar untuk menilai pribadi calon menantu. Weton pun digunakan untuk meramalkan bagaimanakah nasib pernikahan yang akan dibangun oleh pasangan calon pengantin. Adanya sistem zodiak, sio, dan weton menunjukkan satu fakta sosial yang sama, yaitu manusia dimanapun ia berada ternyata berhasrat untuk membaca sesuatu yang gaib. Manusia ternyata adalah sebuah makhluk yang ingin mengetahui kualitas hidupnya di hari esok, lusa, bahkan beberapa tahun yang mendatang di hari ini. Mengapa manusia ingin mengetahui perkara di masa mendatang? Mungkin ini jawabannya. Manusia adalah makhluk yang gemar untuk merencanakan sesuatu dan menghamba pada kemudahan serta kejayaan hidup di masa mendatang. Kegemaran dan kepercayaan manusia pada peruntungan berdasarkan zodiak, sio, dan weton sepertinya menunjukkan manusia ingin memastikan keberhasilan sebelum menjalankan sebuah perkara. Ramalan yang ada dalam zodiak, sio, dan weton mungkin dijadikan landasan oleh manusia untuk membuat rencana atas masa depan jauh sebelum rencana itu dijalankan. Benarkah analisis ini? Wallahu alam bishawab. Namun sebelum kita terjebak pada sebuah ramalan atas masa depan, marilah kita simak hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Barang siapa mendatangi tukang ramal, lalu menanyakan sesuatu dan mempercayai jawabannya, maka tidak diterima sholatnya selama 45 hari. Hadis riwayat Muslim. Hadis sahih ini seharusnya dijadikan pijakan atas perkara ramalan. Sang peramal di zaman modern tak hanya ditunjukkan pada seseorang yang dipercaya memiliki kemampuan di luar kemampuan manusia pada umumnya. Peramal tak hanya dilekatkan kepada dukun, pembaca bola ajaib, atau pembaca kartu. Peramal juga bisa disematkan kepada ulasan di media, baik cetak ataupun elektronik, yang menjabarkan peruntungan atas nasib dan keberuntungan. Keberuntungan dan nasib sial sejatinya adalah sebuah parameter yang diciptakan oleh manusia sendiri untuk menilai takdir atas dirinya
keluarganya, bahkan bangsanya. Padahal apa yang terjadi pada hari ini adalah sebuah takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini telah tersirat dalam surah Al-Ahzab ayat ke-17. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. Katakanlah, siapakah yang dapat melindungi kamu dari takdir Allah? Jika Dia menghendaki bencana atasmu atau menghendaki rahmat untuk dirimu, dan orang-orang munafik itu tidak memperoleh bagi mereka pelindung dan penolong selain Allah. Mempercayai takdir adalah salah satu rukun iman, dan kita seharusnya percaya apapun bentuknya, takdir kita pada hari ini, esok dan lusa adalah yang terbaik yang telah diputuskan oleh Allah, Rabb yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Sekali lagi, marilah merujuk pada hadis Nabi Muhammad SAW dalam menyikapi takdir. Seorang hamba belumlah beriman sebelum ia beriman kepada adanya takdir, baik takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Juga sebelum ia yakin bahwa musibah yang menimpanya bukanlah karena nyasar kepada dirinya, dan bahwa musibah yang luput darinya bukanlah untuk mengenai dirinya. Hadis riwayat Tirmizi. Kita mestinya paham betul, rahmat itu bukanlah sebuah bentuk keberuntungan, dan musibah bukanlah sebuah bentuk nasib sial. Ketika kelapangan diartikan sebagai keberuntungan, bisa jadi kita melupakan ikhtiar dan doa dalam meraih rahmat dan limpahan rezeki. Begitupun sebaliknya, jika kita meletakkan cobaan sebagai sebuah nasib sial, mungkin kita akan terjebak kepada menyalahkan waktu, tempat, bahkan seseorang atas sebuah kegagalan. Padahal adanya cobaan dan musibah adalah pengingat kita akan kuasa Allah Rabb yang Maha Besar, lagi Maha Agung atas seluruh perkara di bumi dan langit. Dan yang terpenting, masa depan kita yang sejati adalah di akhirat. Perkara yang terjadi besok, lusa, bahkan sahabat yang akan datang, jika itu masih berupa perkara duniawi, sejatinya itu bukanlah masa depan dalam perspektif seorang muslim. Marilah kita berlomba-lomba memperkirakan masa depan yang hakiki ketika hari akhir dan hari perhitungan telah tiba. Merencanakan perkara duniawi memang boleh-boleh saja, tapi janganlah sampai kita lupa merencanakan masa depan kita di akhirat nanti. Dan pedomannya ada dalam surah Al-Qasas ayat ke-83. Tilka الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Intisari surah ini adalah jaminan Allah atas negeri akhirat dengan surga yang sejatinya diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Dan nasib kita di hari akhir nanti bisa jadi telah kita ketahui di saat ini, ketika hati kita memperhitungkan amalan soleh dan dosa yang telah diperbuat. Tiada manusia selain Nabi dan Rasulullah serta beberapa sahabat yang dijamin masuk surga. Untuk itu, kita sebagai manusia biasa hendaknya membuat rencana yang berupa amalan ibadah demi meraih kesempurnaan atas rencana bahagia yang hakiki. Hari kelahiran sejatinya adalah sebuah perkara gaib dan bentuk takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya kehendak dan kuasa Allah yang sanggup memutuskan hari apakah seorang manusia memulai hidupnya di dunia. Tetapi karakter dan sifat manusia tidak ditakdirkan. Karakter pada dasarnya adalah sebuah akhlak yang terbentuk ketika manusia belajar akan arti kehidupan dalam hidupnya. Tidak pernah ada data ilmiah yang membenarkan bahwa kejujuran lekat dengan weton tertentu, atau sifat pemarah identik dengan sio tertentu. Bahkan zodiak tertentu adalah penjamin keluhuran budi seseorang. Sifat yang baik maupun yang buruk tidak dipastikan ketika manusia dilahirkan. Dan begitupun sebaliknya, orang yang baik budinya tidak tergantung dari hari apa dia dilahirkan.
Seorang dewasa pasti sadar betul bahwa pola pikirnya di saat ini dihasilkan dari sebuah proses pembelajaran sepanjang hayat. Seorang dewasa pasti sadar betul perilaku anak adalah cerminan bagaimana pola asuh orang tuanya. Dan seorang dewasa pasti sadar betul bahwa ikhtiar, tawakal, dan doa adalah pondasi dari sebuah kebahagiaan dan kesuksesan. Sehingga, masihkah kita mempertanyakan weton ketika seorang pria hendak melamar anak gadis? Minggu ini kita telah memasuki awal tahun 2012. Seperti halnya tahun-tahun sebelumnya, masuknya tahun 2012 ini dibumbui dengan ramalan-ramalan tentang apa saja yang akan terjadi di tahun 2012. Salah satu ramalan yang kembali dibicarakan adalah tentang ramalan suku Maya yang mengatakan bahwa dunia akan berakhir pada tahun ini. Namun hal ini hanyalah ramalan saja dan tidak bisa dipastikan kebenarannya. Memang, kita seringkali menggunakan ramalan untuk memperhitungkan nasib atau masa depan kita. Banyak orang percaya, tapi banyak juga yang tidak begitu peduli. Ada banyak macam ramalan yang populer dan seringkali digunakan di berbagai negara. Dan berikut ini adalah beberapa di antaranya. Yang pertama adalah ramalan dari suku Maya di Meksiko. Suku Maya meramalkan akan adanya bencana besar yang akan terjadi di tahun 2012. Pada sistem penanggalan di dalam kalender bangsa Maya, yang merupakan kalender paling akurat yang ada di bumi, dinyatakan bahwa pada tahun 2012, tepatnya tanggal 21 Desember 2012, merupakan end of time atau akhir masa. Namun pengertian dari end of time ini sendiri sebenarnya masih diperdebatkan. Dalam kalender ini, diramalkan bahwa periode 1992 hingga 2012, bumi akan dimurnikan. Dan selanjutnya peradaban manusia sekarang ini akan berakhir dan mulai memasuki peradaban baru. Bahkan sebuah film berjudul 2012 pun kemudian dibuat karena santernya kabar hari akhir ini. Namun, Apolinario Chilepixun, ketua suku Maya, justru menampik ramalan ini. Ia mengatakan hal tersebut hanya gambaran orang-orang barat dan bukan berasal dari suku mereka. Keraguan ini diperkuat dengan data pada stone tablet atau tablet batu yang menjadi dasar argumentasi kiamat. Tidak terbaca semua karena ada bagian yang terlewatkan. Hal serupa juga dikatakan David Sword, seorang peneliti suku Maya dari Universitas Texas, Amerika Serikat. Baginya, ramalan kiamat 2012 tak berdasar. Di Indonesia, masyarakat Jawa mengenal adanya primbon. Primbon adalah pengetahuan Jawa yang berusia ratusan tahun dan kini lazim digunakan dalam masyarakat Jawa. Primbon merupakan sistem perhitungan atau ramalan yang berkaitan dengan aktivitas orang Jawa. Dalam primbon juga dibicarakan tentang perhitungan yang berkaitan dengan baik atau buruknya waktu kegiatan. Misalnya perkawinan, mendirikan rumah, menempati rumah, dan lain sebagainya. Selain itu ada juga ramalan yang bersifat gaib. Misalnya tafsir mimpi atau makna kedutan. Sebenarnya, inti pesan dari primbon adalah agar kita senantiasa bersikap peka dan waspada. Selain primbon, dalam masyarakat Jawa juga dikenal adanya ramalan Jayabaya atau jangka Jayabaya. Ramalan Jayabaya dalam tradisi Jawa dipercaya ditulis oleh Jayabaya, raja kerajaan Kediri yang dikenal sakti dan berilmu tinggi. Konon ia adalah titisan Betara Wisnu, sang pencipta kesejahteraan di dunia. Karena ramalan Jayabaya dalam periode akhir tersebut cukup akurat dalam peramalan bangkit dan runtuhnya kerajaan-kerajaan di Indonesia, serta naik turunnya para pemimpinnya. Tradisi ramalan selanjutnya adalah ramalan tarot. Tarot pada dasarnya adalah sekelompok kartu berjumlah 78 lembar yang umumnya digunakan untuk kepentingan spiritual atau ramalan nasib. Kartu tarot memiliki simbolisasi tersendiri. Kartu yang berjumlah 78 ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu 22 buah untuk kartu Arcana Mayor, 56 buah untuk Arcana Minor. Kartu Arcana Mayor ini memiliki sebutan sebagai kartu Trump yang lebih unggul dari kartu Arcana Minor. Dalam catatan sejarah, permainan kartu ini sebelumnya bernama Carte da Triomphe atau kartu kejayaan. Dalam perjalanannya, kartu tarot mendapat pengaruh dari Prancis,
hingga berubah nama menjadi Taroshi. Kartu tarot tertua yang diterbitkan berasal dari keluarga Visconti. Keluarga Visconti merupakan keluarga yang paling berkuasa di Milan pada saat itu. Saat ini, kartu tarot pertama ini tersimpan di beberapa tempat di Italia secara terpisah. Sebanyak 35 kartu disimpan di perpustakaan Pierpoint Morgan, 26 kartu di Accademia Carrara, 13 kartu di Casa Kelleoni, dan 4 kartu yaitu Devil, Tower, Three of Swords, dan Knight of Coins tidak dapat ditemukan atau mungkin tidak pernah dibuat. Dalam kebudayaan barat, kartu tarot dipercaya memiliki kemampuan untuk meramal masa depan atau nasib dan peruntungan. Kartu tarot bahkan dipakai sebagai alat untuk mencapai alam bawah sadar. Di negara-negara di belahan Eropa seperti Prancis, Italia, Swiss, Australia, dan Jerman, tarot masih menjadi permainan kartu favorit. Metode astrologi adalah sebuah metode yang menggunakan benda-benda langit seperti bintang, matahari, dan sebagainya sebagai alat untuk membaca takdir, memprediksi kejadian alam, kepribadian seseorang, dan lain-lain. Dan metode inilah yang mendasari ramalan bintang atau zodiak. Walaupun pembuktiannya masih bias, namun zodiak merupakan salah satu ramalan yang sangat populer dan banyak diyakini. Ramalan bintang atau zodiak merupakan ramalan yang mengandalkan pada rasi bintang di langit. Ramalan zodiak cenderung digunakan untuk memprediksi karakter seseorang seumur hidupnya dan juga untuk mengetahui keberuntungan mereka masing-masing secara tahunan. Terdapat 12 rasi bintang yang digunakan sebagai dasar ramalan yang teramu dalam 12 horoskop, yaitu Aquarius, Pisces, Aries, Leo, Taurus, Sagittarius, Cancer, Gemini, Scorpio, Capricorn, Virgo, dan Libra. Walaupun asal-muasal ramalan adalah hal yang bias, namun kita bisa melihat kekuatannya terhadap masyarakat. Hal ini sangat terlihat pada penempatan ramalan bintang atau horoskop di majalah, koran, atau acara televisi. Jika orang Jawa memiliki primbon untuk membaca karakter seseorang, bangsa Cina pun memiliki sesuatu yang dapat dipakai untuk meneropong karakter umum seseorang, yaitu menggunakan rangkuman 12 shio. Shio adalah simbol binatang Cina yang mewakili 12 siklus tahunan. Mereka mewakili konsep siklus waktu, tidak seperti konsep waktu barat yang diwakili dengan bintang-bintang. Kalender bulan Cina dibuat berdasarkan siklus dari bulan. Dalam kalender Cina, awal tahun dimulai antara akhir Januari dan awal Februari. Metode rakyat yang populer di mana kita dapat melihat metode siklus ini adalah perekaman tahun ke dalam 12 tanda binatang, yaitu tikus, kerbau, macan, kelinci, naga, ular, kuda, kambing, monyet, ayam, anjing, dan babi. Oleh karena itu, setiap 12 tahun binatang atau shio yang sama akan muncul. Dan di tahun 2012, shio yang muncul adalah shio naga air. Dalam ramalan Cina, shio naga merupakan shio terbesar di antara shio lainnya. Naga memiliki beberapa sifat alami, yaitu idealis, perfeksionis, agresif, dan lahir dengan pikiran bahwa mereka adalah sempurna. Shio tahun 2012 ini akan dimulai pada tanggal 23 Januari 2012 sampai dengan 9 Februari 2013 dengan unsur air. Sesuai karakternya, naga air adalah sosok yang kuat dan perkasa. Di tahun 2012